Belum lama kita kehilangan artis penyanyi Nika Ardila yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada tanggal 19 Maret 1995. Menyusul kini penggemar musik pop dan slow rock ditinggalkan oleh penyanyi pujaan mereka Poppy Mercury yang dipanggil oleh sang pencipta di minggu terakhir pada bulan Agustus 1995. Penyakit yang diderita oleh Poppy Mercury setahun belakangan ini telah mengantarkan Poppy Mercury pergi untuk selamanya. Meski masih terlalu pagi seperti judul single pertamanya, namun sosok, karya, dan prestasinya di industri musik Indonesia masih tetap dikenang hingga saat ini. Beberapa waktu lalu redaksi BI merencanakan untuk mengcoverkan sejumlah rocker cewek Bandung. Namun rencana itu ternyata tidak mudah dilaksanakan karena kesibukan mereka. Dari sekian banyak yang gugur, BI mendapat 3 rocker yang bersedia meluangkan waktu. Di antaranya adalah Yosi Lucky, Poppy Mercury, dan seorang pendatang baru yang direkomendasikan oleh Teti Kadi, yaitu Mia El Dabo. Wawancara dan pemotretan pun digelar. Hingga kini hasil liputan tersebut memang belum diturunkan. Penundaan ini ternyata membawa arti sekarang. Setelah mendengar kembali kaset rekaman wawancara, terlacak nada pesimis dan pasrah setiap kali Poppy Mercury menjawab pertanyaan. Kata-kata lelah dan capek banyak terdengar. Dan bila kini Tuhan memanggil Poppy Mercury untuk beristirahat, barangkali itu adalah jalan terbaik untuk menghilangkan kelelahan yang telah lama ditanggungnya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Segmen pertama, karena terlalu lelah, Poppy Mercury ambruk ketiga kalinya, yang menyebabkan ia harus istirahat total. Penggemar penyanyi pop rock dari Bandung, Poppy Mercury, mungkin tidak bisa melihat penampilan penyanyi pujaan mereka lagi. Pasalnya, penyanyi yang melambung gara-gara album serialnya Antara Jakarta dan Penang, Surat Undangan, Terlambat Sudah, dan Antara Kau Dia dan Aku Itu, kini tengah terbaring sakit di rumahnya di kawasan Sarijadi, Bandung. Menurut Poppy Mercury, penyakitnya mulai terasa sejak Januari 1994. Dokter menasihatinya istirahat total. Kabarnya, Poppy Mercury terkena MAH dan anemia serta sesak nafas. Namun penyanyi yang pernah bekerja sebagai sekretaris di sebuah bank itu membandel. Meski keluarganya melarang, Poppy Mercury tetap saja meneruskan aktivitasnya seperti ikut show atau rekaman. Poppy Mercury pun ambruk lagi. Malah kali ini penyakitnya makin serius. Hampir 3 kali seminggu ia mesti bolak-balik ke dokter. Berat badannya makin melorot dari 44 kg menjadi 37 kg. Untungnya kami cepat dapat dokter yang cocok. Sekarang Poppy sudah mau makan, kata Elsaf, kakak Poppy yang juga manajernya. Tapi Poppy Mercury memang bandel. Belum sebulan istirahat, penyanyi yang mendapat HDX Award karena lagu Surat Undangan itu sudah masuk ke dapur rekaman. Di saat rekaman di televisi untuk mempromosikan albumnya itulah, Poppy Mercury ambruk lagi. Kali ini ia agaknya jerah. Saya sekarang serius ikut nasihat dari dokter, kata Poppy Mercury dengan tegas. Kini, keluarganya pun makin memperketat pengawasan terhadap Poppy Mercury agar tidak bandel lagi. Poppy Mercury mengaku tidak tahu penyakitnya yang sebenarnya. Hanya saja, ia harus minum segelas air yang mengandung oralit tiap mau makan.
Sekarang yang masih terasa sakit di bagian dada, tiap kali menarik nafas panjang, rasanya perih, kata Poppy Mercury. Begitulah Poppy Mercury, walau dengan sakit yang menderita di tubuhnya, namun ia masih tetap tegar sebagai sosok seorang artis yang selalu menyelimutinya dengan sakit yang ia sebut sebagai penyakit yang misterius. Poppy Mercury berkali-kali berucap tentang kelelahannya dan rasa capek yang selalu mengiringi langkahnya di setiap saat. Ia merasa sangat menderita dengan penyakit yang ia alami. Segmen kedua, alasan Poppy Mercury minta dirawat di rumah saja, serta pesan terakhirnya untuk kedua orang tuanya. Setelah kehilangan Nika Ardila pada bulan Maret 1995, masyarakat kota Bandung kembali ditinggal salah seorang penyanyi pujaan mereka, Poppy Mercury. Penyanyi selorok yang kondang berkat lagu Surat Undangan meninggal dunia pada Senin pagi sekitar pukul 6:30 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah beberapa hari tidak sadarkan diri. Setelah disemayamkan beberapa saat di rumah duka Jalan Perintis nomor 7 Sarijadi Bandung, siang harinya jenazah penyanyi manis ini langsung dimakamkan di TPU Sirna Raga Bandung. Penyanyi yang mulai mengorbit sejak lagunya Surat Undangan meledak di pasaran dengan 400.000 kopi ini meninggal dunia karena sakit komplikasi mah dan radang tenggorokan. Poppy Mercury memang sudah beberapa kali mengalami sakit. Tahun 1994 misalnya, penyanyi kelahiran 15 November 1972 ini 3 kali ambruk karena terlalu sibuk untuk show ke beberapa kota atau masuk dapur rekaman. Semula hari Senin pagi Teh Poppy akan dioperasi di bagian lehernya, tetapi keburu meninggal dunia, kata Ina, adik kandung Poppy Mercury. Tidak ada tanda-tanda penyanyi bernama asli Poppy Yuswidawati ini akan pergi abadi meninggalkan para penggemarnya. Dia memang pernah mengeluh sakit pada awal Agustus lalu, tetapi membaik menjelang show ke Padang. Sekembalinya dari Padang pada tanggal 10 Agustus, kesehatan Poppy memburuk, kata Bapak Kemal Johana, ayah kandung Poppy Mercury. Meski sakit di bagian tenggorokan, Poppy Mercury enggan dirawat di rumah sakit, namun minta dirawat di rumah saja. Alasannya agar selalu dekat dengan keluarganya. Bahkan infus pun dilakukan di rumah, dokter yang datang ke rumah, kata Ina, adik kandung Poppy Mercury. Setelah dirawat di rumah selama hampir seminggu, barulah pada hari Jumat pagi tanggal 25 Agustus 1995, sekitar pukul 10 pagi, artis yang telah melahirkan 8 album kaset ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Anak ke-6 dari 8 bersaudara, pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supiyati ini ditempatkan di sal 11 Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan langsung mendapat infus karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Tak beberapa lama setelah dibawa ke rumah sakit, Teh Poppy tidak sadarkan diri, kata Ina, adik kandung Poppy Mercury, yang juga seorang atlet panahan. Hingga meninggalnya setelah dirawat selama 3 hari karena sakit yang dideritanya, penyanyi yang pernah meraih HDX Award dan BASF Award ini tetap tak sadarkan diri. Poppy tidak meninggalkan pesan apa-apa, kecuali sebelum meninggal dunia, Poppy memberangkatkan kami untuk naik haji, kata ayahnya yang sudah diselimuti duka. Poppy Mercury tidak ikut berhaji karena kesehatannya kurang memungkinkan. Sakit yang dideritanya selama beberapa tahun ini menyebabkan Poppy Mercury harus cukup istirahat dan tidak boleh terlalu lelah.
Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari cerita ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.